Perkenalkan, nama saya Ahmad Julan Hababi dari kelas PAIA dengan NIM 2011900008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar atau SBM. Di sini saya akan memilih satu strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Metode PAIKEM ini sebagai alternatif yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk dapat mengaktifkan peserta didik baik secara individu maupun secara kelompok. Yakni guru diharapkan dapat melakukan pengembangan, modifikasi, improvisasi, ataupun mencari sebuah strategi atau metode lain yang dipandang lebih tepat. Karena pada dasarnya itu tidak ada strategi yang lebih ideal atau baik. Masing-masing strategi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini sangat bergantung pada sebuah faktor seperti tujuan yang hendak dicapai, penggunaan strategi, ataupun ketersediaan fasilitas dan kondisi peserta didik dan kondisi lainnya. Aplikasi strategi PAIKEM itu harus bersifat variatif. Sekian banyak model strategi PAIKEM seharusnya tidak diterapkan secara tunggal, melainkan harus dikombinasikan secara satu persatu, yaitu satu strategi dengan strategi lainnya. Kombinasi dua strategi atau lebih ini sangat menopang ketuntasan pencapaian tujuan secara optimal. Pemilihan dua atau lebih strategi pembelajaran ini, yaitu strategi PAKEM, itu dapat memberikan sebuah proses pembelajaran yang harus melihat dan mencermati kompetensi dasar yang telah disampaikan. Di samping itu, kombinasi dua strategi atau lebih ini sangat sesuai dengan prinsip dasar PAIKEM, yakni pembelajaran serba variasi atau serba model. Proses pembelajaran harus menggunakan variasi metode, variasi strategi, variasi media, serta variasi sumber belajar. Macam-macam metode pembelajaran PAIKEM itu sangat banyak. Banyak berbagai jenis metode. Ada beberapa yang akan saya jelaskan, tidak semuanya, karena berjumlah banyak, dan saya akan menjelaskan metode pembelajaran PAIKEM serta langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu setiap murid itu adalah sebagai guru. Langkah-langkah penerapannya yaitu bagikan sebuah kertas kepada peserta didik atau kepada murid dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan atau soal tentang materi pokok yang telah dibahas ataupun yang sedang dibahas sekarang ini. Ataupun juga bisa menuliskan sebuah topik khusus yang ingin mereka diskusikan bersama di dalam sebuah kelas. Yang kedua adalah setelah itu kumpulkan kertas-kertas tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah omplong atau adah, kemudian dikocok atau dikocok dahulu. Setelah itu dibagikan kembali secara acak kepada para peserta didik atau kepada murid, dan diusahakan pertanyaan tersebut tidak kembali kepada yang bersangkutan atau yang menulis tadi. Jadi harus acak, tidak boleh memilih pertanyaan sendiri yang telah dibuat itu. Kemudian yang ketiga, mintalah mereka membaca dengan suara yang keras dan memahami pertanyaan
di kertas masing-masing sambil memikirkan jawaban. Jadi sebelum itu harus dibaca terlebih dahulu, kemudian dipahami, lalu setelah itu disuruh memikirkan sebuah jawaban yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu undang sukarelawan atau volunteer untuk membacakan sebuah pertanyaan yang ada di tangannya atau di tangan murid-murid tersebut. Apa tujuannya? Yaitu untuk menciptakan budaya bertanya. Upayakan memotivasi siswa untuk angkat tangan bagi yang siap membaca tanpa langsung menunjukkannya. Yang kelima adalah mintalah peserta didik atau murid itu memberikan respon atau jawaban atau sebuah penjelasan atas pertanyaan atau permasalahan tersebut. Kemudian mintalah kepada teman sekelasnya, teman yang lain untuk memberikan sebuah pendapat atau melengkapi sebuah jawaban yang kurang tepat tersebut. Kemudian yang keenam, berikan sebuah apresiasi atau sebuah pujian, atau setidaknya tidak menyepelekan yang sudah maju atau yang sudah berangkat tangan tadi terhadap setiap jawaban atau tanggapan siswa agar siswa tersebut termotivasi dan tidak takut salah. Kemudian yang ketujuh yaitu kembangkanlah diskusi secara lebih lanjut dengan cara siswa bergantian membacakan sebuah pertanyaan di tangan masing-masing sesuai waktu yang sudah tersedia. Kemudian yang kedelapan, guru melakukan kesimpulan atau klarifikasi dan tindak lanjut, yaitu guru setelah memberikan sebuah apresiasi ataupun sebuah pujian tadi, guru itu memberikan sebuah kesimpulan yang telah dibahas tadi ataupun memberikan sebuah klarifikasi yang sudah dibahas tadi, dan serta memberikan sebuah tindak lanjut ke depannya itu bagaimana. Tujuan penerapan ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar lebih aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, berani berpendapat, berani berkonsultasi, dan serta tidak minder dan tidak takut salah. Metode yang kedua yaitu menulis pengalaman secara langsung. Menulis dapat membantu peserta didik atau siswa merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami, yaitu pengalaman-pengalaman sejak dini sampai sekarang ini atau masa lampau. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru memilih jenis pengalaman yang ingin ditulis oleh siswa tersebut, baik berupa masa lampau atau yang akan datang. Kemudian guru menginformasikan kepada peserta didik atau siswa tentang pengalaman yang telah terpilih untuk tujuan penulisan reflektif. Kemudian guru memberitahu bahwa cara yang berharga untuk merefleksikan pengalaman adalah mengenakan atau mengalaminya atau untuk pertama kali atau dua kali atau lebih. Dengan demikian, tindakan itu menjadikan pengaruh lebih jelas dan lebih dramatik daripada menulis tentang sesuatu di sana dan kemudian atau di masa yang akan datang atau yang jauh. Kemudian yang kedua adalah guru memerintahkan peserta didik untuk menulis saat sekarang tentang pengalaman yang telah dipilih. Perintahkan peserta didik untuk memulai awal
pengalaman dan menulis apa yang sedang mereka dan lainnya lakukan dan rasakan. Kemudian guru menyuruh peserta didik untuk menulis banyak mungkin, bisa beberapa lembar sebuah kertas folio ataupun bisa beberapa lembar jawaban yang akan ditulis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dan perasaan-perasaan yang dihasilkan. Kemudian guru yang ketiga itu, guru memberikan waktu yang cukup untuk menulis. Jadi tidak harus ditarget, ya secukupnya saja. Kemudian peserta didik seharusnya tidak merasa terburu-buru, jadi harus santai, slow. Ketika merasa selesai, guru mengajak peserta didik atau murid untuk membacakan tentang refleksinya atau hasil yang telah ditulis. Kemudian guru mendiskusikan. Yang keempat, guru mendiskusikan hasil pengalaman peserta didik tersebut bersama-sama, yaitu bersama-sama dalam kelas. Kemudian yang kelima itu, guru melakukan kesimpulan. Setelah membacakan pengalaman peserta didik tersebut, guru melakukan sebuah kesimpulan atau klarifikasi ataupun sebuah tindak lanjut untuk kedepannya menjadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah metode membaca dengan suara yang keras. Membaca suara teks atau sebuah kata, sebuah kalimat dengan suara yang keras itu dapat membantu peserta didik atau siswa memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan secara teoritis, serta merangsang sebuah diskusi. Adapun sebuah langkah-langkah atau prosedurnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memilih sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca peserta didik atau dibaca siswa dengan suara keras. Misalnya tentang sebuah hal yang menarik seperti tentang manasik haji, ataupun seperti puasa ataupun yang lainnya. Kemudian guru hendaknya membatasi dengan suatu pilihan teks yaitu kurang dari 500 kata, tidak boleh lebih dari 500 kata. Kemudian yang kedua yaitu guru menjelaskan teks itu pada peserta didik secara singkat, tidak semuanya dijelaskan, hanya secara singkat, padat dan jelas. Kemudian guru memperjelas poin-poin kunci atau masalah-masalah pokok yang dapat diangkat tersebut. Kemudian yang ketiga, guru membagikan sebuah bacaan teks itu dengan alinea atau dengan beberapa cara lainnya. Kemudian guru menyuruh para sukarelawan atau teman kelas untuk membacakan sebuah teks tersebut dengan suara yang keras sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, ketika bacaan-bacaan tersebut berjalan atau sedang dibaca secara keras di kelas itu, guru menghentikan di beberapa tempat untuk menekankan poin-poin tertentu. Bisa setiap paragraf atau setiap kalimat. Kemudian guru memunculkan beberapa pertanyaan atau permasalahan ataupun serta memberikan sebuah contoh-contoh atau masukan. Kemudian guru dapat membuat diskusi-diskusi tersebut secara singkat jika para peserta didik menunjukkan minat dalam bagian tertentu. Kemudian guru melanjutkan dengan menguji atau yang ada dalam teks tersebut, seperti memberikan sebuah soal atau sebuah metode lain ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu guru melakukan sebuah kesimpulan.
ataupun klarifikasi ataupun sebuah tindak lanjut. Ketiga contoh strategi di atas itu bertujuan untuk lebih memotivasi pembelajaran aktif secara individu, sedangkan contoh berikutnya lebih memotivasi belajar aktif bersama, cooperative learning. Baik, cukup itu saja. Saya sudah memberikan sebuah penjelasan beberapa metode pembelajaran. Bisa disambung lain waktu karena banyak metode yang akan dibahas, jadi saya hanya bisa membahas beberapa saja, yaitu cuma 3 metode pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.